Sekarang kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Sudah ada Leo Chandra, silakan Leo. Iya, Kamarati Arif Fadil, kalau tadi kita berbincang bersama dengan pihak keluarga, dalam hal ini tadi ada Ibu Kartini, kemudian Luciana dan juga Amelia yang sama-sama menyatakan bahwasannya Peggy Setiawan ini merupakan tulang punggung keluarga. Dan semenjak Peggy Setiawan ini ditahan, ditetapkan sebagai tersangka begitu dalam kasus pra-peradilan ini yang menewaskan Vina dan juga Eki begitu di tahun 2016 maksud kami, ini kemudian menjadi perhatian bagi masyarakat yang mengingat bahwasannya hasil DPO yang dikeluarkan begitu dari pihak Polda Jawa Barat, dari apa yang ditangkap juga dengan ciri-ciri fisik dari Peggy Setiawan dan juga penetapan sebagai tersangka ini menjadi pertanyaan, dan kita akan sama-sama mendengarkan juga nantinya dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini akan menyampaikan keputusannya. Tapi sebelum itu Arif Fadila juga Kamarati, saya ingin juga berbincang dengan pihak kuasa hukum. Sudah ada Bang Tony dan juga teman-teman dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, TV One. Nah, kita berbincang hari ini akan mendengarkan keputusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman nanti di pukul 9 ya Bang ya, seperti itu. Dari kuasa hukum sendiri apa nih persiapannya untuk kita sama-sama mendengarkan dari Hakim sendiri? Ya, pertama yang kami siapkan baik dari penasihat hukum maupun keluarga, yang kami siapkan adalah mental. Kami sudah siap mental dengan segala kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tentu kami berharap, kami optimis permohonan pra-peradilan kami dikabulkan. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga Peggy Setiawan dibebaskan. Itu harapan kami dan harapan seluruh masyarakat Indonesia, ya, terkecuali ya dari Polda, ya itu. Nah, jadi kami optimis karena bukan tanpa dasar ya optimis ini, karena sudah terungkap di persidangan ya. Penyidik tidak mampu menunjukkan alat bukti, menunjukkan surat penetapan tersangka waktu sebelum DPO, tidak mampu menunjukkan surat panggilan 2 kali sebelum dilakukan penetapan DPO. DPO dilakukan tanggal 15 September 2016, sehingga penetapan DPO ini tidak sah. Dan penetapan tersangkanya juga kalau bukan DPO berarti harus dipanggil, harus diperiksa. Sementara tidak dipanggil, tidak diperiksa sebagai saksi, akhirnya kami berpendapat tidak sah. Makanya kami optimis dikabulkan. Oke. Dan kemudian nanti kita juga optimis ya Bang ya, tadi katanya bisa menyiapkan mental begitu dan keluarga dan juga kuasa hukum gitu. Nah, seandainya nanti hasil dari hakim ternyata menolak nih untuk Peggy Setiawan sendiri, bagaimana nih kuasa hukum kemudian akan melakukan tindak lanjutnya? Ya, makanya itu yang kedua, kami menyiapkan mental itu terhadap kemungkinan yang terburuk ditolak. Jika permohonan kami ditolak, berarti perkara ini lanjut ke proses hukum, ya. Kami tetap ikuti prosedur, cuma kami mendengar bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah mengembalikan berkas kepada penyidik Polda Jawa Barat dengan istilah P19. Disertai petunjuk, mungkin petunjuknya banyak gitu, bisa jadi petunjuknya itu ratusan, ya. Karena masalah yang sederhana saja, pengalaman kami terkadang petunjuk sampai 50 poin, 50 item. Itu harus dilengkapi. Nah, yang paling penting ya petunjuk itu ya sudah disampaikan, sudah dibocorkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak terpenuhinya syarat formil dan material. Apa itu formil? Formil itu terkait subjek hukum, terkait pelaku tindak pidana. Berarti kalau terkait pelaku tindak pidana atas pembunuhan ini, siapa pelakunya itu belum memenuhi syarat formil. Berarti kalau belum memenuhi syarat formil, sama saja waktu penetapan tersangka itu sebenarnya belum memenuhi syarat formil. Bisa dikatakan bahwasannya Kejagung ini mengembalikan karena tidak sesuai. Yakin itu pelakunya, itu intinya. Iya. Jadi dari alat bukti, serangkaian banyaknya alat bukti yang dilampirkan dalam berkas, Kejaksaan Tinggi masih mengembalikan berkas dengan alasan kurang memenuhi syarat formil, berarti ya jaksa tidak yakin bahwa Peggy Setiawan pelakunya. Itu formil itu yang paling penting. Nah, lalu ya mau dengan dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk harus melengkapi syarat formil. Kami bertanya, mau syarat formil apa lagi yang mau digali, yang mau dicari, ya? Toh yang sudah ada saja, yang dia merasa yakin, merasa optimis dari Polda ya, dikembalikan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil, ya. Apalagi material itu, ya, dalam pembuktiannya itu kira-kira bisa dibuktikan. Jadi kalau syarat formilnya saja, ya, bahwa Peggy Setiawan ini diragukan sebagai pelaku, maka materialnya untuk menuntut ya, lah, bagaimana menuntut Peggy Setiawan orang pelakunya saja diragukan? Itu yang paling penting. Sehingga walaupun hakim menolak nanti, misalnya, ya, maka kami yakin
penyidik masih kesulitan untuk memenuhi syarat formil dan material untuk bisa dilimpahkan lagi berkasnya ke Kejaksaan Tinggi. Oke. Dan kemudian kalau nantinya akhirnya hakim menerima untuk putusan kuasa hukum sendiri, langkah selanjutnya apa ini? Langkah selanjutnya pasti kami sesegera mungkin mendesak agar Peggy Setiawan segera dibebaskan. Pertama. Kedua, kami akan melakukan upaya hukum menuntut ganti rugi, menuntut pemulihan nama baik, rehabilitasi. Nah, itu yang sudah kami wacsanakan. Kalau ganti ruginya, ganti rugi seperti apa ini? Ganti rugi itu ada dua. Pertama, ganti rugi material. Ganti rugi material itu misalnya Peggy Setiawan sebagai kuli bangunan, ya, selama 3 bulan misalnya ya, ditahan, itu kehilangan mata pencaharian. Taruhlah sebulannya itu misalnya 3 juta. Ya, berarti bisa dikatakan bahwasannya ini terkait dengan upah seperti itu ya pekerjaannya Peggy. Bukan masalah besar kecilnya, tapi masalah sanksi buat orang yang telah melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur, penetapan tersangka tidak sesuai prosedur. Ini sanksi, ya, bukan masalah besar kecilnya. Yang kedua, kerugian imaterial. Imaterial tentu karena malu dan seterusnya, dituduh dan seterusnya, itu tidak terhingga ya, tidak terbatas. Bisa saja kami menuntut misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau bisa juga 1 triliun kan gitu. Itu nantilah dilihat. Yang penting kami coba lihat dulu putusannya. Oke. Nah, apa yang mau disampaikan juga ke masyarakat nih, Bang, mengingat bahwasannya kasus Peggy Setiawan ini kan juga kemudian menjadi perhatian nih di masyarakat dan juga viral begitu. Nah, kalau kuasa hukum sendiri apa nih yang disampaikan ke masyarakat? Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, netizen, citizen, ya, seluruh Indonesia yang selama ini telah mendukung, ya, telah mensupport, telah mendoakan, ya, bahkan ikut juga memberikan, netizen ini memberikan informasi-informasi yang bisa kami gunakan nanti buat alat bukti, baik alat bukti di pra-peradilan yang sudah kami sampaikan, maupun terpahitnya kalau ditolak buat alat bukti di sidang pokok perkara. Jadi kami sampaikan dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan, ya, kami menyampaikan terima kasih kepada netizen seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia. Oke, salam hormat. Ya, terima kasih juga buat Bang Tony dan juga semua kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga Kamarati Rafaidil. Kita akan sama-sama mendengarkan karena sebentar lagi pada pukul 9 ini akan dibacakan putusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman di ruang 1 sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporan langsung dari PN Bandung. Mas Heri, tadi dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM sempat menyampaikan bahwa ia pede karena salah satunya adalah faktor lainnya saat kejaksaan mengembalikan 2 kali berkas dari Peggy Setiawan, walaupun itu sebenarnya untuk persidangan utama ya, tapi dia mengatakan materialnya aja belum cukup, formilnya juga belum cukup bukti nih pihak kepolisian. Saya menjawabnya begini, bahwa dalam teori diferensiasi fungsional, masing-masing institusi itu sudah punya lahannya, domainnya sendiri. Untuk penyidikan tuh dalam perkara, kita bisa banyak perkara ya, perkara tertentu dalam perkara hal ini yang kasus Peggy Setiawan adalah tugas penyidiknya adalah kepolisian. Penuntutan di muka sidang nanti adalah jaksa yang mengadili, memeriksa, memutus perkara hakim. Maka ini adalah domainnya masih di penyidikan nih, penetapan tersangka dan lain sebagainya. Nah, ini jadi persoalan ketika kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana. Untuk masuk ke pokok perkara tidak bisa dia jalan sendiri, jalan tol langsung masuk ke hakim lewat filternya adalah jaksa. Kalau jaksa merasa belum penuh itu, nggak bisa mengeluarkan P21 tadi istilahnya, maka P19. Nah, berkas ini kan bolak-balik. Tapi kalau tadi kembali ke teori diferensiasi fungsional, maka domain penetapan tersangka siapa? Penyidik kan? Nah, penyidik dalam praktik pra-peradilan sekarang mengatakan begini, saya sudah memenuhi 2 alat bukti, sudah secara kuantitas ya, tapi apakah kemudian 2 alat bukti ini menjadi salah? Karena keyakinan kami mengatakan inilah 2 alat buktinya. Maka pertanyaan besar di pra-peradilan, apakah hakim kemudian bisa menakar itu semua? Harusnya bisa jawabannya. Maka semua sekarang ada di tangannya yang mulia hakim pra-peradilan, hakim tunggal. Jadi kalau kita katakan bola saljunya ini sudah tidak lagi di penyidik, sudah tidak lagi di kejaksaan, apalagi di kejaksaan kita tepikan dulu sementara ini. Karena ini bicara tentang penetapan tersangka. Maka pendekatan itu masuknya dulu nih kan. Ya, kita tadi bukan hanya mengkait-kaitkan karena ini materinya berarti ini ditolak, bangunan argumennya rusak semua, hancur. Saya nggak mau begitu. Kita bicara secara pendekatan teori dulu. Nah, teorinya mengatakan itu. Nah, tapi akhirnya di ujungnya hakimlah yang menentukan. Hakim yang punya kuasa. Maka sekarang di ujung palunya yang mulia tadi, ini kasus ini akan menemukan keadilannya secara substantif atau tidak. Keadilan proseduralnya sudah
dari Senin kemarin sampai Senin ini, insya Allah proseduralnya sudah jalan nih. Tinggal kita lihat apakah ada Tuhan menuntun nanti, langsung menurunkan katakanlah kebenaran, keyakinan itu kepada hakim tersebut dalam menilai semuanya. Dan dalam putusannya ada kalimat apa tadi Mas Heri yang Mas Heri sebutkan? Dengan berlandaskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu ya. Berat itu. Nah, itu dalam setiap irah-irah putusan hakim adalah titel eksekutorial. Nah, jadi ketika dia karena itu hakim dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Maka jabatan itu tentu bukan lagi bicara tentang duniawi. Kenapa saya bilang tadi nggak ada kaitan dengan para perkara apalagi terbaik untuk Indonesia? No, ini jauh lebih tinggi lagi dari rakyat Indonesia. Itu Tuhan langsung. Jadi dia berikrar menyampaikan itu langsung kepada Tuhan, ya, bukan lagi kepada terlalu sepele menurut saya hanya kepada kita yang nonton ini, yang mungkin saja punya hasrat yang beda-beda secara penilaian ya. Bahkan ada yang berani bisa mengatakan akan diterima, akan ditolak. Ya, menurut saya sebenarnya itu yang harusnya kita jauhi. Sebagai pengamat pun saya membatasi diri karena disitulah hakim punya kuasa untuk menilai hal itu. Harusnya kita berikan keluasaan itu. Kita hanya menilai dari perspektif tadi saja. Kita sepakat tentunya kan orang yang bersalah tentu kita akan berikan tempatnya adalah di penjara kan begitu. Hukumlah sesuai dengan perbuatannya kan seperti itu. Tapi kalau orang tidak bersalah, jangan. Nah itu dia. Apalagi dia sudah dikebiri hak asasi dia juga seperti itu. Bahkan kuasa hukum tadi menyatakan kalau memang nanti diputuskan oleh hakim dikabulkan akan ada kompensasi yang diminta oleh kuasa hukum nantinya ya. Ya, secara KUHAP kalau nggak salah di pendekatan pasal 96 KUHAP ada proses untuk bisa mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi. Berarti kan ada hak-hak hukum dia yang sudah tercidrai di situ ya, dan harus dipulihkan.